Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga dapat melaksanakan perkuliahan sejarah peradaban Islam pada pagi hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Muhsin selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Karvianli Puji Mersindi dengan nomor induk mahasiswa 21010510021. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 6 dengan subtema pembahasan yakni perkembangan Islam masa Abbasiyah yang akan dibawakan oleh kelompok 6, yaitu Saudari Firly Firdian Faradina dan Saudari Fitri Surya Meliana. Untuk mengefisiensi waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Saya Fitri Surya Meliana sebagai pemateri pertama yang akan mempresentasikan materi kami tentang perkembangan Islam pada masa Abbasiyah. Yang pertama, berdirinya Abbasiyah. Sejak berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari perang yang berdarah dan bergejolak. Bani Abbasiyah lebih fokus pada dataran Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan maju dihuni oleh sekitar hampir 500 juta orang pada tahun 800-an Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah sudah memasuki masa kejayaan, menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Selanjutnya ada periode pemerintahan Abbasiyah. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah pada masa pengaruh Persia pertama. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai kejayaan. Faktor terjadinya kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah pada masa pengaruh Turki pertama. Ketika khalifah dipimpin oleh Al-Mutawakkil, ia dan para wakilnya sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada dalam pemerintahan masa Al-Mutasim untuk mengambil alih kekuasaannya. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, masa pengaruh Persia kedua. Pada periode ini menunjukkan keadaan yang semakin memburukkan dikarenakan Khalifah Abbasiyah pada masa ini berada di bawah dinasti Buwayhi. Bani Buwayhi yang menganut paham Syiah menjadi penyebab yang mendominasi kemunduran dinasti Abbasiyah. Selanjutnya periode keempat pada tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk. Pada periode ini Bani Buwayhi yang awal mulanya memegang kekuasaan di Abbasiyah mulai terkalahkan oleh Bani Seljuk. Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buwayhi akhirnya tersingkirkan juga karena mereka tak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Namun, pada periode ini juga kekuasaan Bani Seljuk runtuh karena terjadinya konflik internal. Dan yang terakhir periode kelima pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, masa terbebas dari pengaruh dunia lain. Khalifah dinasti Abbasiyah mengalami kebebasan dari berbagai pengaruh di lainnya. Pusat pemerintahan pun berada di Baghdad dan tidak terjadi kembali perluasan wilayah yang juga menunjukkan penurunan kualitas produk mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yakni tentang profil Khalifah Abbasiyah. Saya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Islam kemudian dipimpin oleh 4 sahabat Nabi dengan pemerintah yang menggunakan sistem khalifah.
Lalu, usai sistem pemerintah khalifah tersebut, Islam mengganti sistem pemerintahannya lagi menjadi dinasti yang dipimpin oleh para raja. Lalu, dinasti menjadi salah satu kekhalifahan yang berhasil membawa peradaban Islam mencapai puncak kejayaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan serta sistem politik yang baik. Lalu, Daulah Abbasiyah pun berhasil menaklukkan banyak wilayah di berbagai penjuru dunia. Daulah Abbasiyah lahir usai dinasti Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi. Khalifah pertama dari dinasti ini ialah Abu Abbas As-Saffah. Gelar yang ia dapat yaitu As-Saffah, yang berarti penumpah atau peminum darah. Untuk selanjutnya yakni tentang dinamika politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin dinasti Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan atau khalifah adalah berasal dari Allah, bukan berasal dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara yang dipimpin oleh seorang Roisul Kitab. Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Roisul Diwan atau menteri departemen. Tata usaha negara bersifat sentral yang dinamakan An-Nizamul Idari Al-Markazi. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umaroh, Baitul Mal, organisasi kehakiman, dan lain sebagainya. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budayanya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika intelektual. Melalui dinasti Abbasiyah, kejayaan intelektual Islam berkembang. Menjelang awal tahun 800-an, kekuasaan dinasti ini mampu membentang dari Atlantik hingga Indus. Mereka memiliki ibu kota kelas dunia dengan 1 juta penduduk di Baghdad. Masyarakatnya pun terdiri dari beberapa suku, diantaranya yaitu Yunani, Koptik, Persia, dan India yang diadopsi dari aspek-aspek kebudayaan terbaiknya. Dukungan penuh dalam memperoleh ilmu pengetahuan pun diberikan kerajaan pada para ilmuwan. Misalnya, jika seorang cendekiawan dapat menerjemahkan buku apapun dari bahasa asli ke bahasa Arab, maka ia akan mendapatkan emas seberat buku tersebut. Dengan cara ini, cendekiawan terkenal dari kalangan muslim maupun non-muslim di seluruh penjuru dunia yang berkumpul di Baghdad sebagai bagian dari proyek Khalifah Al-Ma'mun. Adapun faktor-faktor penyebab kemunduran Abbasiyah. Setelah mengalami masa keemasan, kekuatan dinasti Abbasiyah perlahan mulai mundur. Adapun faktor dari kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu perebutan kekuasaan, persaingan antar bangsa, dan juga kemerosotan ekonomi. Runtuhnya dinasti Abbasiyah ini terjadi karena adanya serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Penyebab utama tentara Mongol menyerang Bani Abbasiyah ini ada dua, yaitu kekalahan Kekaisaran Khwarizmiyah yang secara tidak langsung menjadi benteng Abbasiyah dari Mongol. Selain itu, invasi bangsa Mongol juga dilatar belakangi oleh kemerosotan ekonomi.